Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Halaman 355 hadis nomor 818. Wa anhu di sini masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala, ia menjelaskan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'atin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dua transaksi, dua akad dalam satu akad. Wali Abi Dawud, di bawahnya dari riwayat Abu Dawud, man ba'a bai'ataini fi bai'atin, siapa yang menjual dua penjualan dalam satu penjualan, atau yang bertransaksi dua transaksi dalam satu transaksi, falahu au kasuma, maka baginya yang paling murahnya, awir riba, atau riba. Ini sudah kita singgung di kajian sebelumnya. Yang dimaksud adalah dua transaksi itu dua akad antara tempo 1 tahun dan tempo 2 tahun, tapi pada satu akad yang sama. Contoh, ini mobil jika dicicil dalam 1 tahun harganya 300 juta. Tapi kalau 2 tahun cicilannya itu sampai 350 juta. Udah we gitu. Enggak ditentukan salah satunya itu bai'ata ini. Kalau dipilih masalah satunya yang 1 tahun itu bukan bai'ata ini. Atau yang 2 tahun itu bukan bai'ata ini. Boleh. Ini yang enggak boleh itu yang enggak dipilih, mau yang 1 tahun mau yang 2 tahun, padahal barangnya satu, mobil yang sama. 2 transaksi dalam 1 transaksi. Kenapa? Karena pasti riba. Ketika ternyata dia memilih yang 2 tahun, itu berarti ada riba 50 juta. Karena dia tidak membatalkan akad yang 1 tahun. Akad 1 tahunnya berlaku. Yang kalau jadi 2 tahun berarti ada tambahan waktu, ada tambahan biaya, itu namanya riba. Riba itu bunga, riba itu tambahan karena ada tambahan waktu, namanya riba. Harusnya seperti iuran sekolah, mau dibayar tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, angger we nya sugan. Bayar tahun kedua naik jadi sekian, wah berarti sekolah riba.
Bayar tahun ketiga, ujroh itu namanya ujroh mah halal, upah. Tapi ini mah diberlakukan tambahan biaya itu karena ada tambahan waktu. Maka dari itu kalau Bapak bertransaksi model begini, pilih satu yang menurut Bapak paling ringan. Paling ringanan 1 tahun, 2 tahun, tergantung. Kalau yang melihat cicilan lebih lama, ya udah pilih yang 2 tahun. Kalau melihat cicilan lebih murah, pilih yang 1 tahun. Jangan diambangkan dua-duanya, karena pasti nanti jatuhnya ke riba. Nggak boleh. Ya bukan berarti nggak boleh jual beli kredit, boleh. Asal kreditnya itu ada kepastian. Nabi juga nanti ada di hadisnya, beliau mengizinkan dan pernah akan membeli sesuatu dengan dicicil, boleh jual beli kredit itu, tapi sistemnya jangan bai'ata ini fi bai'atin, karena nanti jatuh ke riba. Bagaimana kalau sudah dipilih yang 1 tahun, ternyata dalam 1 tahun dia tidak melunasinya, ya tetap jangan ditambah cicilannya, sakit kan tidak rugi ya, tidak rugi. Yang namanya orang kesusahan itu harus dibantu. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisar. Orang yang ada dalam kesusahan dari melunasi, fanadhiratun ila maisar, kasih waktu tempo sampai dia mudah, nggak boleh dipungut riba. Jadi kalau orang susah itu jangan dicekek. Riba mah susah teh dicekek. Harusnya diberikan kelonggaran. Maka dari itu sudah pernah saya bahas hadis-hadis tentang memberi tempo kepada orang yang kesusahan, banyak fadilahnya. Fadilahnya itu senilai sodakoh tiap hari dari cicilan yang belum terbayar. Contoh, kalau saya contohnya dante Pak Hajinya ke Pak Haji Asep misalkan, utang 10 juta 1 tahun, ternyata udah 1 tahun baru 5 juta, belum 5 jutanya lagi. Maka selama 1 tahun itu Pak Haji Asep dihitung pahala sodakoh 1 hari 10 juta. 10 juta. Nah nanti sudah lewat 1 tahun, di 2 kali lipatkan. Pak Haji Asep dihitung pahala sodakoh 1 harinya 20 juta. Cing Bapak, mungkin tuh sodako sehari 10 juta, mualnya mual. Kapan lagi kita bisa sodako gede kecuali lewat pinjaman? Makanya di ayat-ayat riba Allah menyeru, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Gitu kan? Ayo berlomba-lomba itu kepada ampunan, kepada surga yang seluas langit dan bumi. Bapak Pak Haji Asep contohnya tadi mau ngejar yang 5 juta, mau mengejar surga, mending ngejar surga. Jadi kan baik Pak Haji tong ditagih lebar. Saya pun dengan istri disepahamkan dulu. Sampai sekarang ada 36 juta uang diluarkeun bae tong ditagih, iraha deui sodako gede. Keun we. Buktina mobil boga, imah aya, dahar teu kurang gitu. Ucun teh mah kudu dilempengkeun.
Disepahamkan dulu, karena kita paham ahli ngaji, istri kadang teu paham. Ternyata istri saya juga sama meminjamkan, jumlahnya hampir sama dengan saya. Jadi yang keluarga istri saya malu ka abdi kapun bojo gitu. Keun bae tong ditagih lebar. Mayar alhamdulillah, teu mayar alhamdulillah. Itu Pak filosofi utang teh. Bilih di dia bapak-bapak kayaknya nu hatena rentenir ulah Pak tobat. Da cenah usah mah bisnis. Kan Allah sudah menjelaskan, wa ma ataitum mir ribal yarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Riba yang kalian harapkan bertambah itu tidak akan bertambah di sisi Allah. Tidak ada rumusnya untung lewat bisnis riba. Buktina ekonomi dunia kieu eta. Gara-gara ekonominya ribawi. Ekonomi sekarang stabil gara-gara ekonomi pasar, ekonomi real, lain ekonomi bank. Ekonomi bank mah kieu teh. Ekonomi bank mah teu adil rupiah, baheula 1 rupiah jeung 1 dolar Singapura teh sarua. Ayeuna 1 dolar Singapura 10.000 tuh ka mana leungitna. Ekonomi ribawi. Gambling. Merugikan, menyekek-nyekek gitu. Jadi filosofinya bukan filosofi bisnis kepada orang yang susah. Kan ini susah ya, tenanawan jual beli kredit tagih. Tapi kalau susah jangan terpikir kita ambil riba. Kata Allah, wa ma ataitum min zakah turiduna wajhallah faulaika humul mudhifun, di surat Ar-Rum. Yang kalian berikan berupa zakat, sedekah, kalian mengharapkan keridhaan Allah, itu yang berlipat ganda. Jadi kalau masih ada otak bisnis kepada orang yang kesusahan, itu apa artinya? Dan pejabat-pejabat yang berbisnis di balik kesusahan rakyat, kan kurang ajar. Ya, di mana hatinya? Jadi sekali lagi ya, ini kita meskipun can ngabahas riba ya kakara pengantar, nanti ada bab khusus riba ya. Ini kalau bapak yang tukang kreditnya, jangan biarkan transaksinya mengambang. Mungkin 2, mungkin 3 kan, kayak di bank ya ada pilihan kan, 1 tahun sakitunya, 2 tahun sakitu, 3 tahun sampai 5 tahun. Kalau rumah kan antara 10-15 tahun ya, 5 tahun pilihannya itu. Itu jangan dibiarkan mengambang, pilih salah satu. Dan kalau memang susah tidak bisa bayar, fanadhiratun ila maisaro, itu jadi pahala sedekah yang berlipat ganda. Keunda moal aya nu sangsara ku nginjemkeun uang. Orang tidak akan sengsara dengan sedekah ya. Kita butuh nih cenah buat usaha yang nginjem itu cenah uang saya di sana, emang nggak ada lagi kesusahan itu. Jadi kisahnya gimana? Ya tinggal pinjam. Saya ketika sebelum corona aktif bisnis buku gitu, Pak cenah ini nganyuk ka tukang percetakan. Pan bapak punya uang ada, keur diinjem santai gitu. Kita butuh usaha tinggal pinjam ya, asal dibayar ya. Yang nggak boleh itu ada niatan riba, filosofi bisnis di balik penderitaan orang lain. Udah orang susah dicekek, itu nggak boleh, haram. Makanya kesananya siapa orang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis sarra wad darra, orang berinfak ketika senang dan susah. Jadi bapak meminjamkan kepada orang susah, itu teh susah karena bapak butuh kan, butuh meminjamkan, nah itu dibalas surga. Wal kadhiminal ghaid, tahan amarah. Biasa orang yang punya piutang gede ambek hayang nagihnya. Wal afina anin nas, memaafkan orang lain. Orang lain itu siapa? Ngelobah hutang ka urang. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang berbuat kebaikan. Itu jelas ayatnya.
sering dibaca oleh para imam. Kemudian hadis berikutnya wa an Amr bin Syuaibin an Abi an jaddihi. Ini jadi maksudnya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu salafun wa bai'un. Tidak halal pinjam dan jual beli. Nya minjem nya jual beli. Mun ayeuna mah model nate leasing. Leasing itu disebut jual beli, bukan sepenuhnya. Disebut sewa, bukan sepenuhnya. Disebut sewa, gening STNK-nya nama saya. Entenya dulu teu pernah leasing. STNK-nya nama pemilik. Yang bayar pajak siapa? Yang punya motor itu. Servis ku eta. Kalau sewa kan ibarat kita sewa, STNK-na usaha. Anu tukang rental kan. Pajaknya siapa yang bayar? Tukang rental. Servis siapa yang bayar? Tukang rental. Gitu kan. Tuh di Bio Farma tahun baru tuh ganti deh mobil tuh anyar deh. Lain meser usaha cenah rental satahunun. Nah, cete rental perusahaan gede rental. Iya, karena cenah tahun udah keluar baru lagi gitu. Daripada enak terus iskolot dikukutnya. Kudu keluarkeun meuli deui mahal rental aja. Itu kan cuma memikirkan biaya bensin ya, dan bayar gitu sewa mah. Kenyataannya anu leasing pajak oleh kita, STNK nama kita, servis oleh kita. Tapi ketika telat cicilan dijabel, alasannya kan sewa mah diambil gitu. Padahal seorang nasabah misalkan kalau harga motor 15 juta dia sudah bayar 10 juta. Kenapa dirampas? Harusnya dibeli lagi 10 juta atau mendekati harga itu. Nggak boleh dirampas. Alasannya kan sewa. Nah itu salafun wa bai'un leasing. Saya cenah abdi kagok ke leasingnya, leasing mau bayar lunasan. yang kalau punya utang hanya bayar dan jangan kemudian tergoda kembali. Dah ada di kita udah lunas motor teh dijual pakai modal manehna nyicil deui gitu. Mobil teh sudah lunas jual beli lagi yang baru nyicil deui dikamanakeun mobil dijual dipakai modal ini nyicil deui cenah gitu. Itu enggak boleh ya. Itu tidak halal dan memang merugikan ya. Sekarang kan nya di parapatan nu karieu nyo HP bari ngalih nomor motor tah eta tukang ngajabel. Ada salah satu jamaah saya begitu. Shopee Food penang dah cabel langsung ngobrol. Saya bilang bongan satu yang mana? Karena anak muda ya. Bongan satu beli motor leasing da cenah usah da tuh cenah kamu ada. BMT ada, Koperasi Syariah ada. Masalahnya kan ini semua kita serba suudon. Nu beunghar suudon kana miskin. Saya pernah ceramah Al-Maun Idul Fitri. Al-Maun itu kan pinjaman. Al-Maun itu maksimalnya memberi, minimalnya memberi pinjaman. Wayam naunal maun merengin jem lagi mung pedit anu kitu paulul musallin teh gitu. Boro-boro merengin jem lagi pedit. Pawailul musallin berarti salatna malaweung as-sahun. Ang salatihim sahun. Kan salat jeung zakat masa paket aqimus shalah wa atuz zakah. Kalau salatnya bagus, zakatnya bagus. Ini ibadah hartanya jelek berarti salatnya
teu balik gitu mendak fawailul lil musallin. Beres keur makan jeung DKM cenah usada nginjemkeun ka fakir miskin teh naon cenah rugi cenah. Hese mayar cenah gitu. Suudon. Fakir miskin oge suudon kanu beunghar rarasaan teh kabeh pedit. Jadi kapaksa pinjamnya ke leasing ya, ke Kredivo namanya, ke Ada Kami. Wah loba pinjol. Nah ini menunjukkan berarti belum ada aulia. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum auliya'u ba'din. Orang mukmin laki-laki perempuan tuh harus jadi wali buat masing-masing, saling percaya. Ya kalau di Masjid Baitur Rahman antara orang kaya dan miskinnya tidak saling percaya, itu pasti dosa salah sahijina lamun teu beunghar nu miskinna gitu. Karena aya orang kaya donatur curhat, saya nggak minta pinjaman. Cuma dia curhat, abdi teh cenah Ustad kerjasama puntennya jeung Ustad anu harese mayar. Jadi mandeg bingungnya abdi teh cenah pingin ngagolangkeun uang. Pan kalau cepat bisa dialirkan lagi ke yang lain gitu kan. Ieu mah mararacet. Mantak atau cenah. Tuh, jadi ieu mah berarti salah itu salah saya, salah ngebeunghar, salah nu miskin. Salah ustad. Ustadna hese kredit macet. Memang itu curhat rata-rata ti donatur. Bukan saya enggak berminat meminjamkan itu, tapi masalahna eta kitu teh. Ari kasih batak cenah nu bungana unggal poena 10% mayar. Ari ka masjid jeung ka haji teu mayar. Itu kunaon ieu teh? Ya. Berarti napa hajina kudu juga si batak. Piraku kudu juga si batak. Wala syarotuni fi bai'in, tidak boleh dua syarat dalam satu jual beli. Beli ini maka harus beli ini, enggak boleh. Kalau ini dibeli, ini harus dibeli. Ya. Enggak boleh, udah aja. Satu harga, kalau mau ini jadi bonus gitu. Jangan beli ini juga harus dibeli, jadi nambah deui ya. Wala ribu malam yadman, tidak boleh keuntungan yang belum dijamin. Ini yang kemarin kita bahas. Dropshipper, dia narik keuntungan padahal dia tidak menjamin barang sampai, karena jaminannya ada di pemilik barang. Ada kaidah kan, al-khuraju bid-doman, bukan kaidah hadis. Hasil itu berhak diperoleh karena ada jaminan. Ini calo dropshipper tengah jamin tenanon menang keuntungan haram tuh. Calo dia nggak tahu menau, pokoknya narik keuntungan duluan. Nya calo di pemerintahan banyak, calo proyek KTP, calo proyek jalan. Proyek kan sok loba calo. Proyek belum jalan ya, can puguh untung jeung henteuna, ieu mah main motong anggaran deh. Doraka itu haram. Wala bai'u ma laisa indak, dan tidak boleh menjual yang tidak ada pada kamu, yang tidak kamu miliki. Harus dimiliki dulu. Ini kaitannya dengan goror ya, gambling. Islam tidak memberikan celah sedikit pun pada transaksi yang gambling. Kalau kita menjual barang yang belum dimiliki, itu gambling. Mungkin barang ada, mungkin tidak ada. Kalau barang tidak ada kan merugikan pembeli, udah dia beli ke kita, nggak beli sama yang lain. Komola mau beli naten hajat, pesen channel, ya. Dia bukan tukang channel, cari pas derhajatnya channelnya eueuh, ya. Pan nggak bisa diundur, ya hajatnya. Tuh gambling tuh merugikan. Atau yang sedang bangun rumah pesen kusen,
ternyata dia bukan penjual aslinya, atau teralami oleh kita ya, mau peresmian gedung pesan sofa, ternyata dia bukan penjual aslinya, juga penjual aslinya, karena tahunya dari online. Dar peresmian sofa can beres atau tamu telesehan. Itu kan gambling begitu dolim. Ya, harus yang benar-benar sudah ada, jelas ada. Kecuali kalau pesanan, ya, kalau pesanan itu kaitannya dengan janji, ya. Lihat aja al-adatu muhakamahnya, kebiasaannya memang 1 minggu selesai atau tidak. Jangan berani-berani dia menyanggupi pesanan yang di luar kemampuan biasanya, itu dolim. Berarti masuk yang bai'um malaisa indak. Hadis berikutnya nomor 821 di halaman berikutnya, masih dari Abu Hurairah, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, qala nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il urban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli panjar DP. Maksudnya yang ketika tidak jadi jual belinya maka DP-nya hangus. Kenapa haram? Karena dia mengambil uang tanpa hak. Mengambil uang padahal dia tidak menjual barang. Tapi hadis ini dhaif. Dan nanti ada lagi hadis dhaif yang lain yang membolehkan jual beli panjar dari sahabat Abdullah bin Umar. Itu yang dipegang oleh Hanbali, oleh Salafi. Kalau di Salafi jual beli panjar itu boleh. Kenapa? Karena yang panjar itu biasanya jual belinya pesanan. Pesanan kan butuh modal dulu, ya. Makanya minta dulu uang. Kalau kemudian dia membatalkan kan sudah dibuat. Ya. Maka dari itu, karena yang melarang doif, yang membolehkan doif, kembalinya ke hukum awal, hukum asal. Hukum asal itu transaksi itu harus antarodin. Antarodin itu tidak saling menzolimi. Contoh, ada yang pesan cendol. Dulu tetangga saya almarhum tukang cendol buat hajat, 3 gentong, ya. 1 gentongnya misalkan 100.000, 300.000, uang mukanya 100.000, udah dibikin. Tiba-tiba membatalkan. Cendol kan sehari paling kajual usah cenah 1 gentong, 2 gentong nadi kumaha, pasti dibagikan, ya. Maka gimana solusinya? Solusinya kalau memang cendol nggak bisa dijual, hitung itu kerugiannya berapa, modalnya berapa. Ya udah cenah saya ruginya minimal 150.000. Itu kan uang muka 100.000, berarti si bapak itu berhak nagih 50.000, mengganti kerugian transaksi yang dibatalkan. Tapi kalau terbalik, misalkan uang mukanya 150.000, ternyata kerugiannya hanya 100.000, maka yang 50.000 itu harus dikembalikan. Gitu. Jadi panjar itu intinya nggak boleh memakan harta orang lain dengan batil, dengan tidak hak. Kusen, bapak mertua saya tukang kusen jati, meski sekarang sudah pensiun, ya. Dilanjutkan oleh kakak saya. Pesen cenah 5 juta, belikan bahan jati, balannya lagi 10 juta, kemudian membatalkan. Ya cenah 5 juta na diuihkeun itu cenah jang. Saya tanya, itu jati nggak bisa dijual sama yang lain? Nggak bisa tuh. Ya udah pulangkeun deui gitu. Kan yang namanya jati itu, kusen itu bisa masih dijual sama yang lain, mal buruk tuh juga channel hasil. Ya.
Kalau masih bisa berarti yang 5 juta itu kembalikan lagi. Kenapa dia membatalkan? Sok ngobrol. Ya. Mungkin kan ada sebab-sebab tertentu. Termasuk pembatalan tiket, pembatalan sewa bus. Kenapa ketika batal kemudian tidak bisa kembali lagi? Apakah memang merugikan? Kan kalau sedang tinggi, bus itu masih bisa disewakan kepada yang lain. Ya, kalau ketika tinggi permintaan masih bisa disewakan. Kalaupun tidak, dan nggak rugi ya. Dan memang bus tidak keluar semua. Alasannya ini gara-gara dipesan nggak bisa disewakan pada yang lain. Pan masih ada yang lain. Buktinya, kalau memang sedang tinggi permintaan kan stok bis pasti kurang, masih bisa dilempar sama yang lain, gitu. Tapi kalau memang betul ada kerugian, si A pesan bus ditolak karena sudah oleh ini kemudian membatalkan, benar itu ada kerugian. Kan denda itu kalau harus ada kerugian. Kalau tidak sebetulnya tertunda saja dan sebetulnya itu masih bisa disewa sama yang lain, dikembalikan lagi. Nggak boleh mengambil harta yang bukan miliknya. Ya. Kemudian hadis berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala ibta'tu zaitan fis suq. Saya membeli minyak di pasar. Falamastawjabtuhu laqiyani rajulun. Ketika aku menerimanya ada seseorang menemuiku, fa'atani bi riban hasanan. Dia membeliku dariku dengan harga yang lebih baik. Baru juga beli, ada yang beli lagi lebih mahal, ya udah dijual lagi. Fa'aradtu an adriba ala yadi rajul. Aku mau bersalaman, tanda sepakat. Fa'akhadha rajulun min khalfi bi dhira'i. Tiba-tiba yang menarik lenganku. Aku pun menoleh. Ternyata itu Zaid bin Sabit. Faqala, kata Zaid, la tabi'u haitsu bata'tahu hatta tahuzau ila rahlik. Jangan kamu menjualnya di tempat kamu membelinya hingga kamu bawa pulang dulu ke toko kamu. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tuba silang wa haitsu tubta'u. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dijual barang di tempat dibeli. Hatta yahuza tujar ila rihalihim, hingga para pedagang membawanya ke kios mereka, ke toko mereka. Tujuannya agar tidak zizaf, ya. Zizaf itu kacau. Mana barang saya, mana barang yang masih milik si penjual, udah dijual lagi. Ini yang beli itu beli ke saya atau beli ke penjual? Ya, itu kan kacau. Ya, maka dari itu tidak boleh menjual di tempat dia membeli, harus bawa dulu. Dan ini kan di toko-toko gede kan disiplin ya. Pisahkan dulu cirian ini punya siapa gitu. Milik siapa, nggak boleh diberikan sama yang lain nih. Apalagi kalau seperti ini lebih parah, barangnya masih di sana, udah dibeli oleh si A, ku si A dijual di K itu, nggak jelas dia itu beli ke si A atau ke pedagang yang ada di sana. Ini nggak jelas, dan itu nanti akan mengacaukan harga juga, ya. Menyinggung si agennya itu. Harusnya kan membelinya ibarat calo, jadi dia si pembeli tidak bisa membeli langsung ke pemilik toko, malah membelinya ke orang ketiga. Sehingga calo tiket Persib, ya, orang tah yang meuli tiket Persib asli, udah aku calo eta. Jadi si calo tiket itu menjual di tempat dia membeli, jadinya merugikan penonton Persib, ya. Yang model-model seperti itu tidak boleh. Ya, cukup dulu, nanti disambung sesudah Isya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si tanya jawab, mangga bila ya pertarusan. Maaf Haji.
terjadi katakan belinya gitu. Bagaimana dengan pihak penjualnya atau kreditornya gitu. Ini kan punya tidak hanya dua beberapa transaksi harga gitu. Maka ya intinya kalau 3 transaksi dalam 3 transaksi mah nggak apa-apa. Ini mah kan barangnya 1, tapi transaksinya ada 2, mungkin 3, mungkin 5, dan nggak dipilih mana yang mau dipilih. Jadi akibatnya gambling kan. Itu otomatis ketika terjadi salah satunya jadi riba, karena dia tidak membatalkan akad yang 1 tahun misalkan. Ketika ternyata jadinya yang 3 tahun, berarti tambahan itu karena adanya riba gitu. 2 transaksi dalam 1 transaksi. Tapi kalau misalkan mobil kredit, rumah kredit, motor kredit, itu mah 3 transaksi dalam 3 transaksi nggak apa-apa. Ya, yang nggak boleh itu 3 transaksi dalam 1 transaksi. Begitu Pak. Tambahan lagi, bagaimana dengan yang meminjamkan uang seperti bank atau lembaga lain seperti itu? Ya ini krisis global, ya krisis keilmuan global yang tidak semudah membalikan telapak tangan menjawabnya. Butuh proses dakwah, butuh proses pendidikan yang lama. Contoh sederhana lah, adanya bank syariah itu kan tidak langsung begitu saja. Butuh proses lama, dari mulai arbitrasi syariah, sekarang sudah masuk perundang-undangan, itu butuh proses lama. Harus meyakinkan dulu, harus ada kajian para ulamanya, ada jurusan S1-nya, S2-nya, S3-nya gitu. Baru ada Islamic banking. Itu harus ada kajian dulu dari Timur Tengahnya, dari berbagai negara. Jadi harus jadi rumpun keilmuan dulu. Itu pun belum sepenuhnya dipakai kan. Bahkan negara-negara Islam seperti Malaysia, kemudian Saudi Arabia pun masih saja ada ya bank yang konvensional itu, karena bagian dari kerjasama antar negara gitu. Dan ini juga lagi-lagi krisis keilmuan, krisis kebodohan ya. Ya inilah pertanda kiamat ya. Jadi kalau yang dimaksud adalah bapak sedang ada di posisi itu, ini kata Pak Muhaimin Iqbal, Direktur Sinarmas, Bank Sinarmas, saya butuh waktu 2 tahun untuk hijrah ya. Cacakan direktur teh ya, nugas mapan. Sampai ketika saya mau mundur pun tuh si komisaris teh ngasih surat, sok tulis mau gaji berapa cenah. Lain orang minta gaji, ditawaran gaji gue sok mau gaji berapa, jangan mundur cenah. Enggak cenah mau mundur. 2 tahun tuh buat bekal ya. Jadi kalau bapak bisa hijrah, dan sudah seharusnya hijrah, karena banyak sekarang para pengusaha-pengusaha yang hijrah. Dan hijrah itu kayak zaman Nabi, pasti begini dulu, gak langsung begini ya. Hijrah itu semuanya Nabi pun begini dulu, tapi sudah begini langsung begitu. Jadi kayak ngawahan lah, ngawahan teh mundur heula, tapi dek ngagajeleng lebih jauh ya. Kalau belum mampu hijrah, nah jangan ponis kafir lah intinya mah. Jangan ponis fasik, dialog mau idzatil hasanah bil hikmah sampai dia paham. Kalau itu antara bapak dan anak atau sebaliknya anak dan bapak. Saya juga punya santri, ibunya, ayahnya. Tugas kamu itu qaulan karima. Tong mentang-mentang tahu bapak kamu kerja begitu, haram. Lain gitu, udah kakolot mah komo waqfid lahum janahadzulli ya, harus merunduk gitu. Bicaranya qaulan karima gitu. Dan itu butuh proses lama ya. Tidak mungkin langsung sekaligus. Termasuk ini mengislamkan ekonomi secara umum, ini butuh proses lama. Butuh kekuatan politik
hese atuh enak mau PKS nagis dipecah ku Gelora hese. Duh katanya kewe tingali P3 geus dipecah ku ieu wah susah. P3-nya sendiri ke suara Islamnya ya kalau kata guru saya ini cenah yang madzhab perkotaan, ini cenah udah kayak partai sekuler. Tapi kalau yang dari kampung-kampung, yang dari Garut, dari Tasik, masih keras nih Islamnya. Itu kayak kata guru saya yang ikut sidang di fraksi P3. Jadi di partai Islamnya sendiri nggak seragam nih otaknya. Ini memang bagian dari ciri kiamat lah, krisis keilmuan. Mangga yang lain? Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi diterangkan itu mengenai kita menjalankan uang yang meminjam itu kalau satu temponya itu nggak bisa kita dapat sedekah seperti yang diinginkan Pak Ustaz. Menanyakan kalau itu kami nggak melakukan itu, kemudian mereka berjanji, kemudian 1 tahun, kemudian nggak bisa lagi, kemudian pas 2 tahun udah nggak bisa, pas kebetulan yang itu meninggal dan kondisinya memang berbiasa. Tidak dan yang warisnya itu nggak ampun. Misalnya itu menaikkan itu posisinya itu yang meminjam itu dapat pahala seperti yang tadi Pak, karena mereka nggak bisa. Kemudian juga ada kami juga menjaminkan teman yang itu meminjam janjinya 2 tahun, tapi pas kebetulan itu dia tuh menghilangkan seperti nggak jelas artinya, jadi dicari HP nggak ada yang datang. Kalau kita yang meminjamkan orangnya sudah meninggal, utang itu diwariskan. Kalau ahli waris tidak membayar utang itu dosa buat ahli waris. Tapi kalau Pak Haji mau membebaskan, wa ang tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik. Ya, tidak akan rugi kok. Sedekah itu tidak akan menyengsarakan, tidak akan memiskinkan. Apalagi sedekah kepada orang yang memang betul-betul membutuhkan. Nanti ada bab utang ya, ada bab Nabi sampai nggak mau menyolatkan jenazah yang belum jelas siapa bayar utangnya, hingga Nabi sendiri yang menanggungnya gitu. Ya udah tanggung oleh negara. Jadi bukan utang negara ditanggung rakyat, dibalik utang rakyat ditanggung ke negara. Tuh sampai begitu. Jadi ayat yang tadi jangan dijadikan dalil. Udahlah Pak Haji sedekahkan aja, cenah kasihan udah almarhum. Ngunah wae. Utang itu kan satu-satunya dosa yang tidak akan terhapus dengan mati syahid sekalipun. Utang itu pasti diperhitungkan. Bapak-bapak yang masih punya utang enggak lunasan mau jadi ke surgana. Kan jelas hadisnya. Semua dosa akan diampuni kecuali satu, utang. Diampuni nanti disiksalah di neraka. Sok mending bayar utang mending disiksa di neraka. Gitu kudu nanti ke keluarga ahli waris teh. Nyaah teh kayu nung bapak, nya sok bayar utang mungkin disiksa di neraka gitu. Mumpung masih bisa ditebus, nanti kalau udah meninggal semua nggak ada yang bisa menebus. Ditebus dengan emas sepenuh bumi pun nggak bisa ditebus. Jadi mumpung masih di dunia, sok bayar. Ini harus ditekankan, ya. Bab utang ini, apalagi saya selaku pimpinan pesantren, orang tua santri kan biasa loh loba hutang. Ka pesantren teh jadi wah nyeramahan kan loba hutang mah geus ahli lah abdi mah insyaallah gitu. Anu diceramahan lagi geus tarorek meureun. Ya sedekahkan tuh kalau kitanya punya. Saya sering bilang kalau pesantrennya punya, kan pesantren bukan milik saya, uangnya bukan milik saya, milik umat. Anu kalau sok lunaskeun biasa nggak bisa, itu bukan uang saya gitu. Mun kitu mah duit abdi silakan.
Jadi tetap hutang itu harus diwariskan. Yang kedua, kalau yang pinjamnya kabur itu udah pasti binasa dia di dunia dan akhirat. Udah gitu saja. Bapak nggak usah bersedih hati. Udah nggak perlu. Kan tadi kata Nabi, selama kita meminjamkan, selama itu juga kita dapat pahala. Ya. Memang ya yang saya rasakan 50-50 malah. Ada yang macet, ya. Ada yang sudah 7 tahun, itu 7, 8 tahun ini. Masuk 9 tahun, can lunas. Ya, ya kan gitu. Ada yang datang, Ustaz can lunas, mana yang ngadoakeun anak incu miskin gitu. Nyontoh tuh Ustaz dia. Kalau kamu tidak ingin anak cucu kamu miskin, udah bayar utang. Ku anak incung, doakeun sing baleleunghar gitu. Jadi harus begitu, ditanamkan juga harus bayar utang. Ujung-ujungnya seberapa tahun menurutnya dilunasan oleh kakaknya. Tuh kan kayak geus ngarti mah, utang harus dibayar. Pokoknya mah nu ngalunasan. Ke anak cucu juga demikian. Kalaupun dia lari nggak apa-apa, itu jadi pahala buat kita, ya. Pahala yang mengalir terus menerus. Insya Allah mual rugi lah ku sodako. Itu harus dikerahkan di lunas saja gitu. Jangan lebar, pahala sodakona berhenti. Karena orang itu nggak jelas kan. Kalau nggak jelas nontos ya. Biar nanti dihitungnya di akhirat. Jadi mau puas ke Pak Haji di akhirat pek siata. Pongan. Kalau yang meminjamkan itu lantas mengikhlaskan padahal yang dipinjam itu sudah meninggal, apakah dia terbebas dari? Iya, terbebas. Jadi silakan mau Pak Haji puas-puas juga nggak apa-apa, halal kan. Peks ya kerasakeun di akhirat gitu. Tergantung orangnya ya. Ada kan pengalaman, saya yakin lah bapak-bapak juga pengalaman ayah memang nu hese mayar hutang teh karena gaya hidup yang salah. Ya. Ada yang memang gak mampu. Hati kita gak mungkin, meskipun tahu ya ayat tadi wa anta sodaku khairul lakum, itu kan berlakunya di usrotin. Baca awal ayatnya bagi yang memang susah. Hari anu hirupna kitu mah da urang ge teu hayang ngalunaskeun. Mung teuing gitu kan. Kayak rasakeun di akhirat. Bungan hirupna borju. Ya. Di kita itu kan zaman bawaku makmur dulu pada darosada 500.000 kan per orang buat modal usaha, dibalikeun HP. Ya. Rusak pisan. Bawaku makmur tuh buat modal usaha kecil, boro-boro dibalikeun HP. Ya. Susah. Mangga apa sih? Mau dijelaskan ulang tentang larangan jual kurban. Kalau dilihat di penjelasan di sini, kok katanya nggak ada yang salah gitu. Tapi ada larangannya. Jual beli panjar itu dilarang karena menzolimi. Kalau tidak menzolimi, maka dihitung kezolimannya. Kalau Pak Haji beli kusen ke saya, uang muka sudah masuk, lalu Pak Haji membatalkan pembelian kusen itu, maka saya harus mengembalikan uang itu ke Pak Haji, karena kusen itu tidak jadi dibeli oleh Pak Haji, dan kusen itu masih bisa saya jual ke yang lain, gitu. Tapi kalau Pak Haji pesen channel ke saya sudah bikin, saya butuh uang muka buat modal kan. Lalu Pak Haji membatalkan, ya gimana, ada channelnya udah jadi, nggak bisa saya jual ke yang lain. Bahkan Pak Haji harus mengganti rugi channel yang tidak jadi dibeli oleh Pak Haji. Gitu. Jadi panjar itu bisa sah atau bisa kurang atau bisa harus dikembalikan, tergantung ada kezoliman atau tidak. Begitu. Ya. Bila akan ambil barang, akan saya tambah
Iya hangus. Iya hangus. 10.000 itu jadi hangus karena Pak Haji membatalkan transaksi. Iya, itu dolim kan nggak jadi kan jual belinya, gitu. Kayak saya pesen bus, uang mukanya 1 juta, busnya nggak jadi karena nggak ada yang daftar, hilangnya nggak bisa dikembalikan. Atau pesen tiket pesawat nggak jadi dikembalikan nggak? Enggak, paling setengahnya. Itu kapitalis, otak-otak penjahat. Kita kan nggak jadi terbangnya karena sakit. Apalagi saya ketika ke Singapura, gara-gara Gunung Kelud nggak dikembalikannya harus tiket lagi. Saya kapan lagi ke Singapura? Dulu Gunung Kelud kan, saya udah di bandara, pagi-paginya nggak ada pengumuman nggak jadi, sorenya tiba-tiba itu nggak jadi, minta kembali nggak mau si AirAsia. Bahkan dia nggak jadi. Afturnya masih ada, pesawatnya masih ada, pilotnya jadi terbang dan nanti bisa maju lagi, tapi nggak dikembalikan, malah harus diberikan tiket yang lain. Mang sanodek ini deh, gitu. Itu merugikan itu. Tiket pesawatnya 1,5 juta, buat saya 1,5 juta rugi, weh. Begitu Pak Haji. Jadi kalau uang muka itu nggak bisa dikembalikan, nah itu dolimnya di sana. Padahal kan transaksinya nggak jadi. Ustaz, kalau misalnya yang jual barang terus dibayar DP, yang ngasih DP minta waktu 1 bulan misalnya, terus per 1 bulan membatalkan, itu harus dikembalikan. Siapa yang membatalkannya? Yang pembeli kan misalnya, berarti harus dikembalikan DP-nya. Ya kalau tidak ada kerugian dari penjual. Nah, penjual kerugian misalnya kehilangan waktu masyarakat, karena selama ada DP itu berarti terikat tidak boleh menjual yang lain gitu misalnya. Kalau gitu gimana Ustaz? Iya, itu disepakati. Kalau kesepakatan misalnya ketika transaksi, kalau mau 1 bulan, Contoh, uang mukanya 5 juta. ya. Itu sudah menutupi kerugiannya tidak? Kalau tidak bisa nagih lagi, minta lagi. Kalau panjer itu kalau 5 juta hangus, si penjual pun bisa rugi dengan panjer itu karena kerugian dia 10 juta. Kalau kerugian dia 10 juta, uang DP-nya 5 juta, dia boleh nagih lagi 5 juta. Kalau misalnya di harga motor misalnya 20 juta, DP 2 juta, tapi pas sebulan dibatalkan misalnya, berarti kan si penjual kehilangan waktu menawarkan yang lain. Kan masih ada motor-motor yang lain bisa ditawarkan. Maksudnya si penjualnya misalnya. Iya, kan masih ada motor-motor yang lain, dia bisa menjual ke yang lain. Enggak rugi. Iya. Masih banyak barang yang lain bisa diperjualkan. Enggak. Coba terus story, kontrak di rumah setahun, nah baru 3 bulan, dia minta terus kontrak, tadi minta balik uangnya, nah si uang itu udah nggak ada, udah pakai, nah oke kalau gitu pang nyarikin gitu Pak ya, pang nyarikin. Nah ternyata harusnya misalnya dari bulan Januari sampai Desember itu baru 3 bulan putus, otomatis kan tinggal 9 bulan. Ternyata lakunya itu baru bulan ke-4 atau bulan ke-5 gitu Ustaz. Nah itu yang sebulan atau 2 bulan itu apa kita kembalikan itu atau gimana Ustaz? Ya itu harus jelas dalam perjanjian awal. Kalau ada pemutusan tiba-tiba tidak bisa dikembalikan karena uangnya pasti kepake gitu. Jadi kejadian itu harus Bapak dijadikan pelajaran kesepakatan. Bapak sebetulnya tidak harus mengembalikan, kan sudah hilang. Uangnya sudah kepake. Salah siapa buat memutuskan kontrak? Ya, kalau kemudian ada pengontrak barunya cuma 6 bulan, ya udah kembalikan yang 6 bulan itu. Daya nasakieu. Salah siapa memutuskan kontrak? Nah. Yang tadi yang Pak Haji Asep itu time is money, itu teori riba itu. Kan saya ini waktu hilang. Waktu itu uang, itu teori riba. Iya.
Jadi kalau memang hilang waktu itu hilang keuntungan, boleh dihitungkan, ya Pak Haji, dihitungkan sebulan, sok dihitung pemasukan satu hari harusnya berapa gitu, silahkan dihitung. Tapi kalau kenyataannya masih banyak barang yang lain juga yang belum terjual di bulan itu, ya, jadi sebetulnya itu mohon maaf teori yang kurang tepat. Cukup dulu Pak ya, biar disambung nanti Rabu depan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.